salam, selamat pagi saudaraku semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, senang kembali menjumpai saudara semua pada pagi hari ini. Saya berharap kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Saudara, rasa gelisah adalah perasaan yang dialami oleh semua orang. Itu adalah hal yang wajar, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gelisah bisa diartikan rasa tidak tentram, suasana hati yang selalu merasa khawatir, merasa tidak tenang, tidak sabar dalam hal menanti. Jikalau kita memperhatikan situasi akhir-akhir ini, tidaklah mengherankan banyak orang hidup di dalam kegelisahan. Pada umumnya, manusia diliputi rasa gelisah di hampir setiap kejadian yang belum tentu terjadi, saudara. Contohnya, saat orang hendak bepergian naik pesawat dan melihat cuaca yang tidak bersahabat, timbullah kegelisahan. Saat tiba musim penghujan, bagi orang yang tinggal di lereng gunung, hatinya gelisah, takut terjadi longsor. Saat anggota keluarga kita pulang telat ke rumah, takut kenapa-kenapa dan sebagainya. Maka hal ini betul yang Ayub katakan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kegelisahan hebat juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus ketika mendengar bahwa gurunya akan pergi meninggalkan mereka. Padahal Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ia pergi dan tak akan kembali, melainkan ia akan pergi dan segera kembali. Melihat hal itu, berkatalah Tuhan kepada mereka, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya agar mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah memberi solusi untuk kita terbebas dari rasa gelisah, yaitu percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara saat ini sedang dalam kegelisahan karena masalah berat yang menekan? Segeralah datang kepada Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, seorang perempuan Samaria mengalami pemulihan hidup karena ia telah menemukan jawaban dan jalan keluar dari pergumulan yang selama ini dia cari. Dan kepada Lazarus, Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa ia adalah sumber hidup. Saudara, kegelisahan tak akan melanda jika kita benar-benar menyerahkan semua permasalahan hidup kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya bahwa mempercayai Tuhan yang memegang kehidupan kita dan percaya dan sadar bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Dan di dalam segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Mari saudara, jangan gelisah lagi saat ini, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan menolong hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk mempercaya Tuhan sepenuhnya, sehingga kami mampu untuk tidak gelisah menghadapi situasi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan selaras dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.